Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarkani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1G Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Alasan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Devi Adisanti MPD. Dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam yang mana akan saya bagi dalam 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari prinsip pendidikan Islam, yang kedua metode pendidikan Islam, yang ketiga pendekatan pendidikan Islam, dan yang terakhir itu evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan Islam. Kita masuk kepada poin yang pertama yaitu pengertian dari prinsip-prinsip pendidikan Islam. Adapun pengertian dari prinsip pendidikan Islam ini merupakan dasar pandangan dan keyakinan, pegangan yang kuat, serta pendirian untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam ini terbagi kepada 5 macam. Yang pertama itu prinsip integral, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip persamaan, yang keempat prinsip kontinuitas, dan yang terakhir ada prinsip keutamaan. Adapun poin yang kedua yaitu mengenai metode-metode dalam pembelajaran pendidikan Islam. Apa itu metode pendidikan Islam? Metode pendidikan Islam merupakan suatu cara penyampaian materi yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam menyampaikan materinya, sehingga para peserta didik dapat memahami dan berkomunikasi dengan lebih mudah sehingga dapat memahami materi yang disampaikan oleh para pendidik. Dalam metode pendidikan Islam ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode pemberian tugas, yang keenam metode sosiodrama, yang ketujuh metode kerja kelompok, dan yang terakhir ada metode tanya jawab. Di antara 8 metode tadi, metode yang paling sering digunakan oleh para pendidik yang ada di Indonesia itu metode ceramah, yang mana metode ini langsung dilakukan oleh para pendidik kepada para peserta didik dengan menyampaikan materi secara langsung, sehingga para peserta didik dapat menyampaikan oleh pendidik dan mencatat apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang poin yang ketiga yaitu evaluasi pendidikan Islam. Apa itu evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan merupakan cara atau teknik pendekatan terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dan seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologi, dan spiritual religius. Adapun evaluasi ini dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, membantu perkembangan tingkah laku siswa untuk memilih sekolah, jabatan ataupun pekerjaan di masa depan. Evaluasi ini memiliki 3 ruang lingkup yang dapat menjalankan evaluasi tersebut. Yang pertama itu program pembelajaran, yang kedua yaitu ada proses pelaksanaan, dan yang ketiga hasil belajar. Dari cakup yang ketiga ini, hasil belajar merupakan titik akhir dari ruang evaluasi yang dilakukan dalam pendidikan Islam. Baiklah, itu hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Sebelumnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.